في الغار يا فاذكروا المسلمين جميعا يا فاذكروا المسلمين جميعا واحفظ علينا نعمة الإيمان ومهيمن يا سلام سيدنا المسلمين
Agar lebih sempurna majelis kita malam ini, tambah berkah, kita ngaji dulu ya. Siap ya? Yang khusyuk kita dengarkan ngaji dari beliau yang mulia Al-Habib Syekh bin Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud. Kita dengarkan ngaji dari beliau, nanti kita serap baik-baik, kita ingat-ingat dan kita amalkan serta kita laksanakan semua hal-hal baik yang beliau sampaikan nanti, sehingga benar-benar kita mendapat keberkahan majelis. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin anqadhana min dhulmatil jahli wa dawajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa ilmin wa imanin wa khairil awamirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ya, sama-sama kita muliakan, yang senantiasa kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka, dimuliakan di atas dunia bil maisarah, dipermudah semua urusannya, dipanjangkan usianya,
diberkahi semua yang diberikan oleh Allah kepadanya, lima yuhibbu rabbuna wa yarda, yang disesuaikan dengan apa yang disuka dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dapat diperjumpakan bersama dengan kekasih kita sekalian, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh, bini sepuh, aji sepuh, wa khusus bidzikri beliau Al-Ustadzul Habib Saleh bin Muhammad Al-Aidrus. Beliau yang pada malam hari ini ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan, dapat menjalankan amanah yang mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadzuna Thayyib dan seluruh daripada para pejuang-pejuang Hayatul Qulub, beliau Kiai Haji Abdullah Adlan Habib Hussein bin Ali Al-Muhdar, Habib Ali Al-Jufri, Sayyid Abid bin Hussein Ba'abud, Habib Ahmad bin Syahab dan Habib Idrus Al-Jufri, Al-Habib Hussein Al-Habsyi Al-Khalid Al-Hamid, dan sedanten para habaib, para kiai, para sepuh kang kawula mulyakaken ingkang tansah mugi dipunmulyakaken dening Allah. Para rawuh, para hadirin jamaah Majelis Hayatul Qulub ingkang dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanda-tanda daripada Hayatul Qulub, tanda-tanda daripada hidupnya hati yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Di antara tanda hidupnya hati adalah adanya keinginan di dalam kebaikan. Sementara matinya hati adalah tidak adanya satu kesedihan ketika meninggalkan kebaikan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari. Dia pernah mengatakan, min alamati mautil qalbi, termasuk daripada alamat hatinya hati, matinya hati, itu adalah adamul huzun lima fataka minal muwafaqat, sebuah ketiadaan rasa sedih ketika terlewatkan baginya sesuatu ketaatan-ketaatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan. Bahkan watarkun nadam, meninggalkan sebuah penyesalan di dalam hati, ala ma fa'alta min wujudil zallat, dari apa yang kamu lakukan. Dengan terjadinya sebuah keterpelesetan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada penyesalan. Itu tandanya apa? Mautul qalb. Hati seorang manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada qaswah, ada keras di dalam hatinya sehingga orang itu tidak dapat menerima akan kebaikan, menerima akan nasihat, bahkan tidak dapat merasakan bagaimana lezatnya bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang demikian itu tidak akan pernah dihuni hatinya bagaimana rasa halawatul iman atau hakikatul iman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati seorang manusia itu adalah mahallu nabarillah, tempat di mana Allah melihat. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang oleh Allah adalah hati. Hati ini kalau bermasalah maka punya masalah besar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana di dalam hadis qudsi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ibadahnya, melakukan sholat, kok kemudian seorang hamba yang sholat ini yaltafit, menolehkan kepalanya, maka Allah kala itu langsung mengatakan, hadza abdi hadza yaltafid ila man huwa khairun lahu minni. Dia sedang menoleh kepada sesuatu, kepada seseorang yang dianggapnya lebih baik, lebih mulia daripada aku. Allah cemburu. Ini sholat. Ketika menoleh kedua kali, sama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba itu. Fa'idha tafata thalithan, ketika seorang hamba menoleh 3 kali, maka yang dikatakan oleh Nabi Muhammad menceritakan bagaimana sikapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan fa'aradallahu anhu. Ketika dia itu menoleh 3 kalinya, Allah berpaling daripada orang yang melaksanakan ibadah sholat itu. Ini urusan jasad. Kata Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, ini urusan jasad. Bagaimana kalau sudah urusan hati, sementara hati itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berapa banyak orang yang sholat, akan tetapi ternyata hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran kalau kemudian Imam Hasan al-Basri mengatakan, orang yang demikian ini ilal uqubati asra, untuk mendapatkan daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal dia melakukan salat, ini akan lebih besar potensinya. Kita melihat para jamaah, hati ini adalah satu hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad seorang manusia itu ada satu gumpalan daging. Idza salahat, ketika gumpalan daging itu baik, maka salaha sairu jasadihi, semua anggota badannya akan baik. Semua tergantung dengan satu mudghah ini, ala wahyal qalb. Wa idza fasada sairul jasad, ala wahyal qalb, itu adalah hati. Maka kita diajak oleh beliau Al-Ustaz Thayyib duduk di dalam majelis ini, dinamakan majelisnya yang pada saat ini bersyukur kepada Allah, milad Majelis Taklim wal Maulid Hayatul Qulub ke-10. Diajak kita untuk agar supaya menjadi hati-hati yang dibersihkan oleh Allah, hati-hati yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarruq, fal qalbu, hati itu,
fal qalbul hayy, hati yang hidup itu adalah huwallazi yata'allam bil ma'asi. Hati seorang yang hidup adalah hati yang ketika dia diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan yata'allam, akan merasakan bagaimana pedihnya di dalam hati, sedih. Wa yatalazzat, justru seorang ini akan merasakan lezat bita'ah, dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlub hadhihi wa yafirru min hadhihi, dia akan terus berusaha untuk mencari nilai-nilai ketaatan untuk membahagiakan hatinya, lalu kabur daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak kuat bagaimana rasa sakitnya yang ada dalam hatinya. Itu hatinya hidup. Mudah-mudahan hati kita semacam itu, Allahumma. Ya, setidaknya illam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau memang nggak bisa seperti mereka orang yang hatinya hidup, ya kita jangan jauh-jauh dari mereka. Mereka suka majlis yang semacam ini, kita hadir, hidupkan majlis yang semacam ini. Mereka beramal yang demikian, kita juga berusaha beramal yang demikian, walaupun nilai amalnya mungkin jauh berbeda dengan amal mereka. Tapi ketahuilah ketika kita mengikuti jalan mereka, mansara ala darbi wasal, orang yang berjalan pada satu langkahan-langkahan mereka disampaikan, insya Allah kita juga ikut digolongkan, disampaikan oleh Allah sebagaimana mereka disampaikan. Allahumma amin ya rabbal. Memang ya Allah jauh. Kalau kita mau melihat bagaimana orang-orang yang ahlul iman, sampai Imam Abdullah ibn Ali al-Haddad, beliau itu pernah mengatakan, la yablughul abdu maqamal iman, atau haqiqatal iman. Seorang hamba itu tidak akan pernah bisa sampai kepada satu hakikat keimanannya kepada Allah, yaitu iman yang begitu dirasakan manis oleh pemiliknya, hatta yajida fi muamalatil haq, sehingga dia itu mendapati ketika berhubungan dengan Allah, ketika beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yajidu ahlus syahwat fi syahwatihim, sebagaimana mereka orang-orang yang ahli syahwat, mereka mendapati syahwat mereka, mendatangi syahwat mereka mendapatkan rasa lezat, minal lezat wal halawah, daripada kelezatan dan rasa manis. Orang kalau ingin tidur ngantuk itu kan syahwat, betul? Sampai ngantuk, sampai turuk nih enak mau badan. Wow. Orang perutnya lapar, pengennya makan sate, makan gulai, apalagi gulai kacang hijaunya satu ya. Saya dari berangkat tadi membayangkan gulai kacang hijau. Saya bayangkan itu kan syahwat. Betul? Loh, ini kalau kemudian dia bisa merasakan bagaimana kok niki pengen mangan enak niku ada di depannya, masya Allah, lek mangan lahap nang betul. Wah, lahapnya luar biasa. Wah, matahari niku embuk. Tapi ini semua terjadi kalau jasadnya itu beres, kalau jasadnya itu sehat. Ketika medis mengatakan, oh Bapak sehat, berarti Anda akan mendapatkan bagaimana ketika memenuhi syahwat itu, merasakan bagaimana nikmatnya, lezatnya, manisnya. Tapi berbeda kondisinya kalau ketika kita itu sedang sakit. Betul? Saumpama sampai sakit, masuk senengane gulai kacang hijau, sampai loro, sampai demam tinggi, menggigil, DB dan lain sebagainya, saumpama sakit, kira-kira apakah bisa merasakan bagaimana lezatnya makanan yang kita makan? Boten.
akan dapat merasakan bagaimana nikmatnya itu. Kenapa? Bermasalah jasadnya. Begitu juga dengan ibadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh kawula panjenengan datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan seorang manusia dapat yatalazzat, merasakan bagaimana lezatnya di munajatul haq, di muamalatul haq, berhubungan dengan Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Kecuali ketika ruhnya sehat. Maka Imam Abdullah bin Haddad tadi beliau mengatakan bahwasanya tidak akan seorang itu akan mendapatkan bagaimana hakikat keimanan kecuali orang itu mendapati muamalah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah sebagaimana orang yang ahli syahwat mendatangi syahwatnya daripada kelezatan dan manisnya. Nah, kita ini punya masalah di sini. Kadang-kadang kita ini kalau ngaji Al-Quran nggak bisa merasakan bagaimana manisnya Al-Quran. Apa alasannya? Hati. Makanya Al Hasan bin Muhammad Jamalullail, Muhammad bin Hasan Jamalullail, beliau mengatakan bahwasannya idza tahural qalb. Ini senada dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika hati manusia itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yashba' min tilawatil Quran, maka tidak akan pernah merasa kenyang daripada membaca Al-Quran. Tapi kenyataannya kita membaca Al-Quran 1 lembar 2 lembar pedes kabeh motone. Pengennya cepet banget cukup sak rukuk cukup dua. Gimana? Tapi kalau kita buka Facebook, kalau kita buka YouTube, kalau kita buka ini itu berjam-jam, kita ini betahnya luar biasa, Masya Allah. Gimana? Yang masalah bukan di jasadnya, yang masalah itu bukan di jasadnya, yang masalah itu di hatinya. Memang seseorang itu kalau tidak dibersihkan hatinya, diberikan rasa khusyuk oleh Allah, maka bentuk ibadah pendekatan diri kepada Allah yang mereka itu merasakan bagaimana nikmatnya, lelah pun menjadi sebuah kenikmatan, kita akan menjadi orang-orang yang merasa keberatan. Wafatani min khiyarin nasi kam rajulin, telah meninggalkan kita dari orang-orang saleh itu, orang-orang yang baik itu berapa banyak daripada mereka. Ma faraqatul umri, mereka itu sepanjang hidupnya tidak pernah mafarakat zikratul umri wal kutubah, zikirnya kepada Allah nggak pernah putus, baca kitabnya, belajarnya nggak pernah berhenti. Kenapa mereka yang demikian itu kok bisa demikian itu? Karena hatinya mereka itu yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga min khaufi malikihi yasta'dibu ta'aba. Karena punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, maka orang yang demikian yasta'dibu ta'aba, capek akan semakin merasakan lezatnya. Semakin lama, semakin bagaimana merasakan lezatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau bengkak kakinya, tapi bagaimana merasakan lezatnya munajat kepada Allah. Walaupun ulama berbeda pendapat kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakinya sampai bengkak ketika melaksanakan sholat. Ada di antara mereka lituli qiyamuhi fi shalah, karena memang panjangnya berdirinya di dalam sholat itu Nabi Agung Muhammad saking suwe ini sholat sampai bengkak kakinya, padahal sudah digaransi diampuni maka qaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, bahkan surga tidak diciptakan kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga itu tidak boleh dimasuki siapapun. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan qara'tu babal jannah, aku mengetuk pintu surga, maka waqala khazinuha, penunggu surganya mengatakan, man bil bab, siapa yang ada di pintu? Nabi Muhammad mengatakan, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Bersumpah ini orang, demi Allah wahai Rasul, demi Allah wahai Muhammad, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu surga ini untuk siapapun kecuali engkau bersama umat masuk di dalamnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad.
dengan salawat yang kita baca diakui oleh Nabi Muhammad, dengan salam yang kita hadirkan, kita termasuk di golongan umat yang dicintai Nabi Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini surga diciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad bagaimana ibadahnya kepada Allah? Kenapa? Ya taladzat, merasakan bagaimana nikmatnya berhubungan dengan Allah. Nikmat terbesar yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi adalah ketika beliau diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj, diperjumpakan dengan Allah. Dan sholat itu adalah alasan kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan sholat. Nabi Muhammad SAW ketika merasakan bagaimana nikmatnya bermuajahah, nikmatnya bermusyahadah, berjumpa dengan Allah, hampir-hampir ini enggan Nabi Muhammad SAW kembali. Tapi kemudian Allah memberikan 3 perkara. Di antara 3 perkara itu adalah salat. Allah mengatakan, wahai Muhammad, kau akan mendapati bagaimana nikmat yang kau rasakan ini di dalam salat. Sehingga Nabi Muhammad dibekali dengan salat dari kejadian Isra dan Mi'raj, dan setiap kali melaksanakan salatnya Nabi Muhammad dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu 'aini. Salat dijadikan apa yang membuat hatiku itu lega, hatiku itu senang di dalam salat. Arihna ya Bilal. Setiap kali Nabi Muhammad selalu mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, biarkan kami ini, wahai Bilal. Dengan apa? Azanlah, serukan untuk sholat berjamaah. Kemudian itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lambat. Sebagian ulama lagi mengatakan, kenapa kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bengkak? Bukan karena li qiyamihi, bukan. Kenapa? Li thiqalil waridat minallahi subhanahu wa ta'ala, karena beratnya apa yang anugerah ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika sambil kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang dirahmati oleh Allah, tapi merasakan nikmat jasadnya sampai tidak kuat menahannya, merasakan nikmat itu. Nah, kita ini gimana kira-kira keadaannya kalau dibandingkan dengan mereka? Jauhnya luar biasa. Ya Allah. Tapi kita ini kalau sudah mendapatkan yang demikian itu, maka kita dapat menyimpulkan kesimpulan pertama, kalau memang kita itu tertuntut, memang kita tertuntut untuk menjadi orang-orang yang ahlul iman, orang yang ahli hakikatul iman, orang yang punya hakikat keimanan. Itu tuntutannya. Tapi kalau memang nggak mampu, kalau kita memang terbatas, maka hanya ada satu poin lagi yang untuk kita. Apa itu? Yaitu poinnya i'tiraf, menyadari bagaimana kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari bagaimana kita ini begitu luar biasa sakitnya di dalam hati kita ini, betapa rusaknya kondisi hati kita ini, sehingga kemudian ada penyesalan di dalam hati kita ini. Kemudian kita merasa harus meminta kepada Allah, memilih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari situ ketika kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba ini adalah hamba yang hatinya adalah hatinya, hamba ini adalah hati yang kotor, adalah hati yang rusak, adalah hati yang qasi, ya Rabb, maka ampuni hambamu. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf. Tidak ada sesuatu yang besar kalau dihadapkan dengan bagaimana besarnya rahmat-Mu. Maka rahmati hamba menangis kepada Allah, sehingga orang yang demikian ini para jemaah tidak akan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Sadar bahwa dia itu adalah orang-orang yang ahli maksiat, adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang imannya masih dipertanyakan. Kalau sudah orang yang ketiganya, ubillahi min dzalik, kadang-kadang orang itu bermaksiat, orang-orang berbuat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkaran dilakukan, tapi orang ini dengan lantangnya dia mengatakan, bagaimana dia ketawa, bagaimana dia mengatakan, oh ini adalah maksiat, betul-betul nikmat. Kadang-kadang orang mengupdate status barang poso-poso, dijauhin tidak balikan poso ini kalau mangan,
ada status ya ini lho kalau awak dhewe iki wong sing anti orang-orang yang tidak tahan lapar. Siapa? Ya namanya perut yang nggak bisa lapar, ya makan dengan mudahnya. Kemudian semacam itu bermaksiat tapi tidak ada penyesalan, tidak ada tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berbangga dengan kemaksiatan yang dilakukan. Fal'iyadzubillah min dzalik. Maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'asallahu ya Allah." Lihat barang siapa orang yang bermaksiat kepada Allah tapi dia masih bisa ketawa dengan kemaksiatannya, maka yadkhulun nar, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yaki dalam keadaan ditangiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri datangnya bulan suci Ramadan, hati kita ini kita perbaharui insyaallah. Hati kita ini kita perhatikan niat yang banyak ketika mau jemput bulan suci Ramadan. Alaika biniat qabla dukhul Ramadan. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, niat yang banyak. Kenapa para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kadang kita itu akan dibuka oleh Allah pintu pertolongannya dengan niat yang mulai kau tanamkan. Al-Imam Al-Junayd Al-Baghdadi telah mengatakan, man fatah ala nafsi, barang siapa orang yang mau membuka pada dirinya baba niatun salihah, satu pintu dari niat kebaikan, fatah Allah alaihi sab'ina abwaban min abwabil taufiq, Allah akan bukakan kepada orang yang memiliki 70 pintu pertolongannya. Kenapa Anda tidak ditolong untuk berbuat taat yang banyak, untuk ngaji Al-Quran bisa khatam sampai berapa puluh kali? Kenapa dia demikian? Karena mulai saat ini Anda sudah pesimis, suudon dengan bagaimana kemampuan, kekuatan Allah ketika mau menolong hambanya. Saudara Nabi Muhammad, kita ini sering suudon sama Allah, benar? Sering suudon sama Allah, benar? Kadang-kadang kita tanya ini sampai ini rabi ini sampai hamil alhamdulillah baru lahir anak kula, cita-citamu anak kula dia apa halah bisa sementing tadi wis wong saya tenawan kalau wong terus mau lahir anaknya, saya cita-cita ya Allah, saya berharap mudah-mudahan anak saya jadi aulia kutub min al-akhfab daripada wali-wali kutubnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tahu kadang-kadang anak diri. Kenapa? Tak mungkin soal anak itu jadi wali. Lu awakmu suudon dari Gusti Allah. Gimana? Buka niat-niat yang baik, buka keinginan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saki-baki yang memberikan selamat. Allah mengangkat derajatnya yang dimuliakan Baghdadi. Allah angkat derajatnya Imam Hasan Al-Basri. Allah angkat derajatnya mereka para aktor, para aulia, diangkat derajatnya dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang memberikan, yang mengangkat sama dengan yang akan mengangkat derajat kita. Oh tuh Gusti Allah. Maka jangan tutup bagaimana prasangka kita yang baik. Ana idza dhanni abdi bi, Allah mengatakan aku bersama dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadin bima syaa, terserah mau prasangka berapa. Maka buka niat yang banyak. Saya mau Ramadan khatamkan Al-Quran 30 kali. Allahumma. Nanti kejadiannya terserah. Yang penting kita berusaha, jangan hanya orang yang berslogan saja tapi tanpa ada jalan usaha saja. Allah yang akan tolong. Mereka bisa semacam itu kalau ditolong sama Allah. Ini kalau kita gak ditolong sama Allah, ya akan bisa. Tapi selama apapun Anda kalau di situ ada dihadapkan dengan pertolongan Allah, Anda akan menjadi orang yang tertolong, mansur, orang yang ditolong oleh Allah dan akan menjadi seperti mereka. Allahumma. Lihat, saya mau niat pokoknya terawih gak boleh bolong. Saya niat pokoknya poso gak boleh bolong. Saya posonya bukan hanya poso weteng kok, tapi poso kabeh. Allahumma. Saya melihat nanti bulan suci Ramadan saya akan banyak mengkaji kitab-kitab, saya akan datang ke taklim di Nusa Thayyib, akan datang ke Yai Abdullah Adra, saya ingin mengkaji kitab ini. Kenapa? Setiap langkahan orang yang ada di bulan suci Ramadan, majelis-majelis khair itu didatangi, maka orang yang demikian ini setiap langkahnya dihitung ibadah 1 tahun. Allah.
Man hadar majlisan min majalisil khair. Barang siapa orang yang datang di majlis-majlis kebaikan di Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, maka kata Allah lahu bi kulli qadamin ibadah salah. Dihitung oleh Allah setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Itu anugerahnya Allah. Maka Ramadan itu bulan anugerah. Ramadan itu bulan anugerah. Bulan yang luar biasa. Semua amal mudha'afah, semua amal dilipat gandakan oleh Allah. Yang baik dilipat gandakan, yang buruk juga dilipat gandakan. Hati-hati. Oh, sebagai amal soleh tak seperti amal soleh itu di sini apa? Yang maksiat itu muqaddam, itu lebih berat, itu lebih dikedepankan daripada hanya amal soleh. Tinggalkan sejauh-jauhnya amal yang tidak baik di bulan suci Ramadan ini, dilatih. Allahumma. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan itu bukan hanya mendapatkan dosa maksiatnya, tapi dia mendapatkan dosa menghancurkan hurmatu Ramadan, menghancurkan kehormatan kemuliaan Ramadan yang dianggap mulia oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan, lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia itu tahu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah, dari apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, dari keberkahan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tamannau ayyakuna hayyan kamilan, pasti mereka itu akan berharap setiap tahunnya ini dijadikan semuanya adalah bagian daripada bulan suci Ramadan. Saking kita ini menjadi orang-orang yang tertutup hatinya, maka tidak merasakan bagaimana yang dirasakan oleh mereka yang merasakan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Pokoknya kalau sudah Ramadan, hati-hati, jaga diri baik-baik. Kemaksiatan jaga diri baik. Takut, kita harus takut. Kenapa? Karena dalam satu riwayat dikatakan yu'ta bisyabin yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang pemudanya. Apa kok pemuda? Kenapa pemuda yang disebutkan? Karena pemuda itu adalah orang yang kalau dengan tidak mujahadah, dia tidak dapat meninggalkan maksiat itu. Itu kan orang tua. Orang tua itu sambil sepuh, sambil mengkirim, jalannya sudah boten jejak, sarumbana ya, tapi lucu, sangat ya. Orang tua, orang yang kemudian sakit dan lain sebagainya, itu meninggalkan maksiat ulil karuan karena orang ingin meninggalkan. Tapi kenapa? Karena sudah tidak punya kemampuan. Ini orang itu yang pinggir jalan, untuk orang itu yang itu jarak yang itu, orang berjalan dari jarak mudah. Sweet saumpama orang itu lewat di jarak itu, orang itu kesem-sem, ngesem, nama pribun. Na'udzubillah min dzalik. Yang tuwek kali ini mati di Ramadan. Semua bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan satu hal yang dilarang oleh Allah. Tapi dia melakukan, tapi ternyata tubuhnya ini sudah tidak merespon. Waduh, aku sekali sore ini ya. Aku apa? Dia sebenarnya gak maksiat. Tapi kalau pemuda, mereka itu adalah orang yang ketika meninggalkan maksiat berarti mujahadah dengan nafsunya, mujahadah dengan kesehatannya, masih ganteng, sehat, masya Allah. Ini orang itu salting, nggak tahu, orang dia tahu, ini orang itu, nak berdiri langsung ta'awud. Gimana? Lagi ganteng, atau nggak baik disuiti canggung, ganteng aja. Saya abis, abis. Mimpi sampai kira-kira sampai sesuatu mentolak atau lagi macam. Kenapa? Karena orang kalau sudah temu dalam semacam ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal malaikah, malaikat itu dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yubahi bisyad yaumal qiyamah. Bila di kiamat ini membanggakan bisyadil adil, seorang laki-laki, seorang pemuda yang masih muda tapi sudah ahli ibadah, mengatakan anta indi gabak di malaikati, alami kelas yang sampai ini koyok sebagian malaikat-malaikat di Allah.
Makanya pemuda sampai ini, kali rata-rata pemuda sampai ini iso ini derajat sampai malaikat kabeh. Kenapa? Ketika dia itu mengekang daripada hawa nafsunya. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Kalau kita itu melihat tadi ada pemuda yang disebutkan dikasih contoh oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka sampai sebagai pemuda harus lebih untuk memikirkan ini. Didatangkan pemuda itu di hari kiamat dalam kondisi bakulan, dalam kondisi nangis penuh dengan penyesalannya. Pada saat itu penyesalan sudah tidak ada gunanya. Manusia ini tidur, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, ketika mereka mati mereka itu baru akan sadar, baru mereka akan bangun. Wa idza intabahu nabiyyu, ketika mereka bangun hanya ada penyesalannya. Wa idza nabiyyu, ketika mereka itu menyesal, lam tanfa'hum nadamatuhum, mau nyesel nangis gerimis kayak model apa, tidak lagi bermanfaat pada saat itu penyesalan manusia. Ini yang seorang ini menangis dengan penyesalannya. Wal malaikat yadribuna, malaikat Allah Subhanahu wa taala sibuk untuk memukuli orang itu, digadani dari malaikat. Sampai sebayang nih, kotor di malaikat kayak apa? Waduh, hancur urip maneh kalau kematian. Na'udzubillah, ini mudah-mudahan selamat semuanya. Allahumma bingung, sampai malaikat itu bingung kenapa ini siksanya begitu luar biasa. Malaikat satu lagi tanya, maka zembu dulu apa? Lu kok sampai perlakukan sama cewek, dosanya apa dia? Oh, ini dosanya gue main-main. Ini dosanya anak ini bukan dosa-dosa biasa. Musuhnya dia adalah bulan suci yang dimuliakan oleh kita, yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa sallam, kana ar-rajul adraka Ramadan. Ini orang dulu di dunia dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapati datangnya bulan suci Ramadan. Fantahaka hurmat Ramadan wa asallah hadri, yang menghentikan kemuliaan daripada hormat, kemuliaan kehormatan daripada bulan suci Ramadan. Wa asallah hadri, berani bermaksiat kepada Allah dalam bulan suci Ramadan. Riba, pelaku riba masuk Ramadan tetap riba. Saya tambahin malah ada bodoh itu boleh modal. Halo, saya pacar, mana saya pacaran ini? Saya kendaan itu ada Ramadan, hapus terus ya. Tidak menyesali, tidak bertobat, tidak memutuskan, tidak berhenti daripada kemaksiatan, terus habis. Terus no. Sallallahu alaihi Muhammad. Na'udzubillah ini. Ramadan itu penuh dengan kemuliaannya. Ittaqur Ramadan, kata Nabi Muhammad. Hati-hati dengan Ramadan. Kenapa? Sebagaimana itu hasanat itu doa. Semua kebaikan dilipat gandakan, maka dzalika as-sayyi'at. Begitu juga dengan keburukan dilipat gandakan pula oleh Allah. Tahu ini malaikat, jawabannya malaikat yang satunya ini adalah musuhnya Ramadan. Apakah kemudian Allah Ramadan tidak apa-apa, karena peringatan tidak ada. Ini malaikat begitu mendengar bahwa musuhnya orang ini adalah Ramadan, langsung mengatakan syuhkan lahu wa tu'adan. Sudah, kalau sudah musuhnya Ramadan, kalau dia adalah pelaku maksiat dalam bulan suci Ramadan, syuhkan lahu wa tu'adan, disyukur oleh malaikat. Wah, itu tambah apa? Itu mau tambah kacau, itu mau tambah celoko ini, disyukurnya oleh malaikat. Ya Allah, karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam momentum kita menjemput datangnya bulan suci Ramadan, lihat yang banyak satu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kemaksiatan itu dua, memulai untuk aktivitas yang baik, amal-amal yang baik. Jangan kau tunda besok, jangan tunda, jangan saiki. Kalau bisa Ramadan ingin baca Quran, saiki sampai baca Quran. Kenapa? Kalau itu Syekh Abdul Hamid Kudus beliau mengatakan,
bahwasanya man ta'awwada, barang siapa orang yang membiasakan, ya, membiasakan fi Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban ini dengan apa? Bil ijtihad, dengan berusaha untuk ijtihad bersungguh-sungguh dalam ibadah yang menjauhi kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang demikian faza fi Ramadan, dia akan berhasil masuk dalam bulan suci Ramadan karena sebab apa? Bi husnil i'tiyad, dengan bagusnya kesiapannya. Sebagai penutup, saya kasih contoh. Saya umpomo nih. Saya umpomo. Ustaz Toyib ini bukan paling oke gini di sana. Ini sampai dibun kasih motivasi kali guru beliau lah. Sabina Al-Hitaufik bin Abdul Qadir Segaf. Saya umpomo beliau itu punya tanah hektaran di sini. Dibuat gudang yang besar. Isinya semuanya beras, sembako, kawape, ini pakaian sarung, terus begitu mundur kabeh dagangannya diborong, dilebok di rumah ini. Habis itu saya mengumumkan ke warga kampung Inggris tanpa terkecuali, sing sugih, sing marah, sing lanang, sing wedok, sing enom, sing tua, semuanya boleh ambil sepuas-puasnya, semuanya. Silahkan ambil mulainya jam sekian, tanggal sekian. Saya tanya, kira-kira orang yang punya kemampuan, orang yang punya keinginan, orang yang punya kepercayaan, orang itu akan datang dengan mempersiapkan sejak dini, sebelum hari H itu datang sudah siap-siap pun bulu truk mikirnya kemudian berpikir, saya ini besok tanggal sekian ini akan ada pemberian sebesar itu, maka saya harus ambil apa? Dipikirin, ini sudah jiko apa? Karena macam-macam, ono beras, ono emas, batangan, bu, kabeh berlian. Lalu ngawur itu nggak tapi yang sudah ngawur, sampai gini saya mau ambil ini, ada emas, sudah isi harganya apa? Enak dulu tumpuan dolar kalau rupiah, orang terus mau duit langsung rupiah berapa ratus juta dolar. Kenapa? Karena satu lembaga bisa berlipat kembali orang cerdas dipilih ya. Orang Jawa di tangan tok datang ke sini kira-kira bawa apa? Teronton. Wah, diambil lapok nih kabeh. Yang ini kira-kira berhitung beneran. Kenapa siap dia? Punya husnul i'tiyad. Persiapannya jauh-jauh hari. Ya ono wong sembarang seumpama sampe percaya lali, tunda. Begitu hari akhir. Ya Allah, iki tanggal kebahagiaan iki sembako kabeh. Budal nek tangan kosong. Akhirnya tangan kiri, tangan kanan, tangannya mek loro dhewe iki apa digone. Kabeh iki sing diperhatikan malah lurus iki. Saudara di mana? Tapi orang ini tak suka saya. Alhamdulillah. Orang sih di mana? Lalu gitu kan ini apa? Ini pembagian orang tak tertarik. Oh no. Ada apa? Ngapli kalau apa? Gimana? Maka itu kalau umpama wong sing badhe masuk bulan suci Ramadan. Kira-kira ini awak diri ini dipersiapkan apa untuk mendapatkan kebaikan bulan suci Ramadan? Persiapannya apa? Kamu melakukan apa? Amalan apa yang bernilai di sisi Allah yang besar yang akan kamu lakukan di dalam bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan kau pilih, saya akan melakukan ini. Gitu. Kalau ini orang kalau orang cerdas, orang yang punya husnul lihat kesiapan yang begitu bagus. Masya Allah. Bukan ya. Kalau panjenengan masuk bulan suci Ramadan, insya Allah fi khair wa afiyah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sampai arep mantu sama aku, arep mantu. Wong arep mantu deh. Kira-kira mungkin enggak ngumet dhisik sak durunge mantu. Enggak mikir arep mantu. Kapan mantune? Izin persiapan apa? Urung jelas. Enggak. Mantu ini setahun lagi, saat ini kita mikir, saya mau utang siapa, saya mau pesan apa, gimana? Judulnya siapa, kambingnya itu kayak nopo, gimana? Saat ini tekan mantu, tekan dotot pun dipersiapkan.
Itu kalau memang menganggap hari itu adalah hari terpenting, hari yang spesial. Ya saumpama kula panjenengan memang menganggap Ramadan adalah spesial, maka hendaknya mulai jauh-jauh hari kula panjenengan menika bersiap-siap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah Allah Subhanahu wa taala panjangkan kita umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dibarik di bagian hadis syahr, diberkahi ini sisa-sisa hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuballighuna Ramadan, disampaikan kita masuk bulan suci Ramadan, wa yu'inuna 'ala siyam wal qiyam, kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan baik, mendirikan malam-malamnya dengan ibadah dengan baik, Allahumma, sehingga kita keluar daripada bulan suci Ramadan termasuk orang-orang yang maghfur, yang diampuni dosanya oleh Allah, marhum birahmati oleh Allah, digolongkan dengan aibin wal faizin, amin Allahumma. Dan juga akan mudah-mudahan majlis hayatul qulub betul-betul sesuai dengan nama yang akan menghidupkan hatinya orang-orang yang hadir, dan karena kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap siapapun yang ikut bergabung di dalam majlis ini, siapapun yang ikut berkeringat, mereka yang menghabiskan waktunya, hartanya demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka memperhatikan daripada perjuangan ini, mereka nanti akan diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka mengelola daripada perjuangan ini, mereka semua akan ditolong oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ta'ala hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shay'an wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma qul masafata al-judi bainana wa bain habibina Muhammad. Allahumma qul masafata al-judi bainana wa bain habibina Muhammad. وَيَجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan awal hingga akhirnya saya berkata-kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat buat saya pribadi dan antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memperjumpakan kita dalam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirul salihun wal tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tidak hanya sempurna, yaitu kamil, tapi juga syamil. Alhamdulillah dibahas semua. Tentang sholawat, tentang pemuda, dan terakhir tentang Ramadan. Semoga kita ingat baik-baik pesan beliau dan kita bisa mengisi nanti di bulan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan dan meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Persiapan kita qiyam habis ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa hina qard awan wa ba'i hadha al-habib ala nabi salatu wal ardu ma fihinna bit-tarhib wa al-jiddi ala al-jiddi wa azlatu al-malaikati likulli lil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, والقدرة وسبقنا هذا المسوء والغنيها غير وعليه الظهور نورا فاق كل نور وعوض الحق حق علينا لكم الله عليه النعمة من خاص الله ويهدر عند يده إن ليس من جنوبه المصعود ومشاركة الله في هذا الصراط المنظور الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعه من الخير العين وقسم الله له من الشرف والقسمة والعافية سبحان الله عن عمود وبرز الحامد المحمود مذهلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
إله إلا الله